Shalom. Berbicara tentang sebuah hubungan tidak akan selamanya berjalan dengan mulus seperti yang kita harapkan. Kadangkala terbentur dengan hal-hal yang kadang kita tidak inginkan, sehingga hubungan itu bisa menjadi kurang baik atau bisa fatal menjadi rusak. Apakah itu hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara bertetangga, berteman, bersahabat, berjemaat, atau dengan rekan kerja, bawahan dengan pimpinan, jemaat dengan gembala, atau banyak hal lain. Beberapa istilah dalam hal hubungan ini sering kita dengar, seperti pohon yang berdekatan itu bergesekan. Ada lagi yang berkata, tiada gading yang tidak retak. Dalam bahasa Batak disebut mardomu di Tano Narara. Artinya sampai kematian menjemput, hubungan itu tetap rusak. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu berbagi kepada kita yang saya ambil dari Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, hubungan antara Esau dan Yakub, mereka adalah sebapa seibu, bahkan mereka itu lahir kembar. Tetapi dalam Alkitab dituliskan hubungan bersaudara ini pernah rusak. Tentu ada penyebab rusaknya hubungan antara Esau dan Yakub adiknya itu. Dikatakan awal dari hubungan itu rusak yang pertama, pada waktu Esau pulang dari berburu, maka dia melihat adiknya Yakub sedang memasak kacang merah. Dia sangat tertarik untuk memakan kacang merah itu. Tetapi Yakub memberikan sebuah syarat. Berikan dulu, jual dulu hak kesulunganmu, maka aku akan memberikan kacang merah ini kepadamu. Oleh karena uap dan aroma kacang merah itu begitu sangat menyentuh di hati Esau, sehingga dia rela menjual hak kesulungannya demi kacang merah. Itu penyebab yang pertama. Nah, penyebab yang kedua rusaknya hubungan antara Esau dan Yakub adiknya itu, pada waktu Ishak menyuruh anaknya Esau untuk pergi berburu dan mengolah makanan hasil buruannya itu supaya dimakan Ishak ayahnya, agar ayahnya Ishak memberkati anaknya Esau. Tetapi oleh lewat ibunya Esau dan Yakub, yaitu Ribka, menyampaikan perkataan suaminya ayahnya Yakub itu kepada Yakub, supaya segera Yakub memotong 2 ekor kambing dombanya untuk ibunya sendiri mengolahnya menjadi sesuatu makanan yang sangat enak, lalu disuguhkan kepada ayahnya Ishak. Dan setelah itu maka Ishak memberkati Yakub dengan sepenuhnya. Berkat penuh diberikan kepada anaknya Yakub. Di sini terjadi sebuah penipuan. Sebab ayahnya Yakub dan
Esau yaitu Ishak. Pada waktu Yakub datang, "Bapa, makanlah. Aku sudah mendapatkan hasil buruan." Lalu Ishak berpikir sejenak, "Kok terlalu cepat, anakku? Suaramu suara Yakub, tapi mendekatlah kepadaku." Lalu Ishak meraba tangan daripada anaknya Yakub. Tangan adalah tangan Esau. Akhirnya saudaraku yang terkasih, Ishak memberkati Yakub. Yang sesungguhnya berkat itu kepada Esau, tetapi diterima oleh Yakub. Nah, inilah pemicu rusaknya hubungan antara Esau dan Yakub, adiknya itu. Tentu kita pun pernah mengalami hal yang demikian, baik terhadap suami dengan istrinya, anak-anak terhadap orang tua. Selalu ada pemicu hubungan itu menjadi tidak baik. Yang tadinya selalu disertai dengan tawa dan canda, tapi ini sudah mulai diam-diaman. Tentu kita harus tahu penyebabnya itu. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Maka Esau berencana membunuh adiknya Yakub oleh karena dia kehilangan berkat yang luar biasa itu. Maka saya simpulkan hubungan itu begitu rusak. Masa seorang abang kakak mau membunuh adiknya sendiri. Lalu atas nasihat daripada ibunya Yakub, Ribka, maka Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Bukan si Laban saudaraku ya, Laban. Di sanalah Yakub. Bukan hanya 1 tahun. Hubungan itu berlangsung begitu lama, tidak baik. Tidak ada komunikasi. Bukan hanya 10 tahun, tapi dikatakan 20 tahun hubungan itu rusak. Hubungan antara Esau dan Yakub. Tetapi hubungan itu tidak selamanya rusak, saudara-saudaraku. Hubungan itu pulih kembali, malah lebih baik dari yang sebelumnya. Ini yang akan menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Siapapun kita, sehebat-hebatnya kita menjaga hubungan itu supaya tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, berjalan begitu kompak dan luar biasa, tetapi tiada gading yang tidak tertak. Selalu terkadang ada saja penyebab hal kecil membuat terkadang hubungan itu bisa terganggu. Tetapi yang menjadi persoalan yang saudaraku, tidak ada hubungan yang tidak sempurna. Bagaimana hubungan itu bisa pulih kembali. Ini akan menjadi perenungan bagi kita siang hari yang indah ini dimanapun kita berada dan sedang menyaksikan siaran langsung ini. Apakah kita sedang memiliki hubungan dengan seseorang yang tidak baik? Mari kita buka hati kita bersama-sama. Bagaimana supaya hubungan yang begitu rusak bisa pulih kembali. Mari, ini trik yang dilakukan oleh Yakub memulihkan hubungannya dengan abang kandungnya sendiri, yaitu Esau. Nah, yang pertama, untuk hubungan itu bisa pulih kembali, bahkan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Ini trik yang pertama. Yang pertama, harus ada kerinduan dalam hati kita. Harus ada kemauan dalam diri kita untuk hubungan itu pulih kembali. Itu yang pertama. Jadi dalam hati kita harus ada berkata, saya mau
berbaikan kembali. Saya mau hubunganku pulih kembali. Saya rindu. Ini yang pertama. Sebab bila ada kerinduan dan kemauan, pasti terbuka jalan. Tidak bisa tidak, pasti terbuka jalan. Asal ada kerinduan, kemauan dalam hati kita untuk memulihkan hubungan yang sudah rusak, bahkan sudah terlalu fatal rusaknya, bisa saudaraku. Ibarat seperti tulang yang sudah patah, tulang yang sudah putus, bisa disambung kembali. Asal mau jadi sambung. Ini yang menjadi persoalan. Tidak ada hubungan yang tidak bisa dipulihkan. Yang pertama, asal ada kemauan, asal ada kerinduan. Tapi selagi sudah tidak ada kerinduan dan kemauan, sulit dan bahkan tidak akan bisa dipulihkan. Nah, Yakub selama 20 tahun dia bergumul, berjuang dalam dirinya. Di waktu yang ke-20 tahun itu dia di rumah pamannya Laban itu, mulai muncul sebuah kerinduan di hati Yakub. Mulai muncul sebuah kemauan di hati Yakub. Sekalipun penuh dengan ketakutan. Di pikiran Yakub itu adalah kematian. Esau pasti membunuhnya. Tetapi dia tetap punya kerinduan. Apapun yang terjadi, dia rindu, dia mau hubungannya pulih kembali dengan abangnya ya Esau. Nah saudaraku, kemauan dan kerinduan itulah membuat dia untuk kembali ke kampung halamannya, tempat kelahirannya, menjumpai abangnya Esau. Kerinduan itulah yang menggerakkan dia meninggalkan pamannya dan sekaligus jadi mertuanya Laban. Hendak pulang dan satu tujuan, pemulihan hubungannya dengan abangnya Esau. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari mulai pupuk sebuah kerinduan dan kemauan dalam hati kita. Untuk kita pulih kembali dengan siapapun. Jangan terlalu mempertahankan ego kesombongan kita. Karena kita menganggap kita yang paling benar. Jangan terlalu persoalkan siapa yang salah, siapa yang benar. Memang dalam hal ini Yakub posisi yang salah. Tapi bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi siapa yang mau memiliki hati yang rindu, yang mau hubungannya pulih kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan bagaimana trik Yakub untuk memulihkan hubungannya dengan abangnya Esau. Yang kedua, dia memakai mediasi. Mediasi. Yakub mengirim utusan terlebih dahulu. Yakub mengirim hamba-hambanya lebih dulu untuk bertemu dengan Esau abangnya. Nah, mediasi ini penting. Mediasi ini sangat penting. Pertama, untuk mengetahui seperti apa suasana hati orang yang memusuhi kita. Apakah masih penuh dengan amarah, kebencian, dan berkata, aku tidak mau bertemu dengan orang ini. Aku benci dengan orang ini. Nah, mediasi ini penting untuk mengetahui suasana hati kepada siapa kita akan memulihkan hubungan. Yang kedua, mediasi ini penting. Apakah dia sudah mulai terbuka hati?
Amarahnya sudah reda. Kebenciannya sudah mulai surut dan sudah hilang. Apalagi ditambah. Orang itu pun sangat merindukan hubungan itu pulih kembali. Nah, dari mediasi ini kita bisa tahu. Dan kalau contohnya masih penuh amarah yang luar biasa, tentu kita harus tunggu dulu waktu yang tepat. Kita pending dulu. Jangan kita paksakan. Kita tunggu waktunya. Tetapi pada waktu Yakub mengirim utusan sebagai media, menyampaikan, melihat keadaan situasi abangnya Esau, ternyata ditemukan abangnya Esau pun sudah sangat merindukan baik kembali dengan adiknya Yakub. Dia sudah sangat merindukan untuk ketemu dengan adiknya Yakub. Jadi mediasi ini didapatkan sebuah kesimpulan, ada gayung bersambut. Nah, penting ada utusan, ada mediasi, saudara-saudaraku yang terkasih. Kecuali hubungan itu masih hubungan retaknya masih kecil, mungkin tidak terlalu penting mediasi. Apalagi itu kalau sudah sangat fatal, sudah harus melibatkan orang-orang tertentu. Itu yang dilakukan oleh Yakub dalam memulihkan hubungannya dengan abangnya Esau. Yang ketiga, saya menemukan bahwa yang dilakukan oleh Yakub untuk pemulihan hubungannya yang sudah rusak dengan abangnya Esau. Yang ketiga, di dalam perjalanan dan utusan mediasi yang diutus oleh Yakub menyampaikan, ternyata Esau abangnya Yakub itu telah menunggu dan menanti dengan 400 orang. Mendengarkan itu, Yakub sangat ketakutan. Sampai ada rasa sesak dalam hatinya. Karena pikiran daripada Yakub ini selalu Esau akan membunuh dia. Esau membunuh dia. Lalu Yakub membawa perkara ini kepada Tuhan untuk mengetahui apakah Esau tulus menerima Yakub ataukah merencanakan sesuatu yang jahat sampai memberikan sebuah penyambutan, menghadirkan 400 orang. Yakub bukanlah maha tahu. Maka Yakub duduk di kaki Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, mengundang kehadiran Tuhan dalam penyelesaian hubungan ini. Jadi yang ketiga yang dilakukan oleh Yakub melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan yang paling utama hadir dalam penyelesaian hubungannya. Terkadang hubungan itu tidak bisa lagi diselesaikan oleh manusia, oleh siapapun, oleh kekuatan kemampuan kita. Tapi bila kita hadirkan Tuhan, kita undang Tuhan, Tuhan bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut. Hati yang benci menjadi sayang. Tuhan bisa lakukan itu. Tentu lewat doa kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Yakub. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Menjamah, melawat abangku Esau. Ada sebuah kerinduan hubungan itu pulih kembali. Dan saya percaya hal-hal seperti ini, doa-doa seperti ini, Tuhan pasti dengar. Tuhan mendengar doa daripada Yakub. Karena doa itu adalah doa untuk sesuatu pemulihan hubungan. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Supaya sesama kita saling mengasihi. Apalagi itu saudara, tidak boleh membenci, tidak boleh dendam. Saling mengasihi.
Bila ada hati yang seperti ini, saya percaya Tuhan akan terlibat. Tuhan akan campur tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya melihat apa yang dilakukan Yakub untuk memulihkan hubungannya dengan Esau. Yang pertama tadi, dimulai dari sebuah kerinduan. Yang kedua, pakai mediasi. Yang ketiga, melibatkan Tuhan, campur tangan penyelesaian hubungan ini. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub memulihkan hubungan itu tidak hanya sekedar minta maaf. Terlalu gampang selama ini orang yang berbuat salah kepada kita berkata, maafkan aku. Atau kita berbuat salah kepada orang lain, kita terlalu gampang berkata, maafkan aku. Tetapi kita melakukan hal yang sama kembali. Tetapi Yakub tidak hanya berkata, bahkan tidak muluk-muluk. Tapi Yakub untuk sebuah hubungan, dia bayar harga luar biasa. Dia membayar harga yang luar biasa. Artinya apa? Yakub memberikan persembahan yang luar biasa kepada abangnya Esau melalui hamba-hambanya. Dan persembahan itu bukan persembahan yang kecil. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian 32 ayat 13 dan 15. Saya akan menyebutkan persembahan-persembahan yang diberikan oleh Yakub. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 30 ekor unta, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Waduh, luar biasa. Ini persembahan yang begitu besar. Kalau dihitung dari nilainya, wah, ini bisa miliaran ini. Luar biasa. Betapa saudaraku yang terkasih. Tapi bukan masalah nilai daripada persembahan itu yang tertinggi. Tapi hati yang rela, hati yang tulus memberi. Walaupun awalnya abangnya Esau tidak mengharapkan itu. Abangnya Esau berkata menolak itu. Oleh karena Yakub adiknya yang selalu berkeras harus diterima. Sehingga Esau menerimanya. Tapi ini luar biasa sentuhan saudaraku. Untuk membayar harga sebuah hubungan itu baik. Ada pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Bukankah Yesus Kristus bayar harga yang luar biasa. Untuk memulihkan hubunganmu dengan Bapa di sorga. Baik kembali. Tersambung kembali. Yesus mengorbankan banyak hal. Dan sampai pada puncaknya dia korbankan nyawanya. Dia tebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu sebuah pengorbanan. Jadi saudaraku yang terkasih, ini yang beberapa kali saya temukan. Khususnya bagi orang Batak. Dalam memulihkan hubungan sering dengan membawa makanan. Mungkin hanya modal 1 ekor lomok-lomok. Atau beberapa ekor ikan mas. Dan hubungan pulih kembali. Ada pengorbanan. Nah mungkin bukan masalah materi saudaraku. Tidak harus kita bisa aplikasikan pengorbanan harga yang harus kita bayar itu berupa materi, berupa uang dan lain-lain. Tapi pernah saya alami. Untuk memulihkan hubungan itu kadangkala kita dimarahi, dihina, dimaki, dipermalukan, direndahkan, diusir. Dan berkata saya muak, saya benci, dipuaskan dalam hatinya. Itulah harga yang harus kita bayar.
demi sebuah hubungan. Mungkin harga karena kata-kata, luapan amarah emosi kita harus tanggung. Kita harus meredam, kita harus menerima semua itu. Apapun yang disampaikannya, kita menerima semuanya itu. Yang penting hubungan kita pulih kembali dengan dia. Itulah mungkin harga yang harus kita bayar. Tidak berupa materi, tidak berupa uang, tapi berupa dengan menahan perasaan harga diri kita diinjak-injak. Demi luapan amarah orang yang memusuhi atau membenci kita. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Yakub membuat hubungannya pulih kembali setelah 20 tahun hubungan itu rusak. Yang terakhir, begitu bertemu muka dengan Esau, Yakub lakukan sujud menyembah sampai 7 kali di hadapan Esau abang. Ini gambaran apa, saudaraku? Kalau kita hubungan kita pulih kembali, kita harus menunjukkan sikap hati yang tak berdaya. Kerendahan hati yang luar biasa. Bukan kata-kata maaf semata, tapi ada perbuatan yang menyenangkan hati. Perbuatan sikap yang menyejukkan hati di hadapan para lawan kita. Orang yang memusuhi kita. Itu sentuhan yang sangat luar biasa. Ditambah kata-kata daripada Yakub berkata kepada abangnya Esau, melihat wajahmu saja seperti aku memandang wajah Allah. Ini kata-kata pujian yang diungkapkan dari hati yang tulus. Tulus. Jangan sampai kata-kata hanya supaya cepat pulih hubungan. Kata-kata itu terucap begitu cepat, tapi tidak tulus. Tapi Yakub memposisikan dirinya tiada apa-apanya di hadapan abangnya Esau. Padahal Yakub itulah orang yang sangat lebih hebat, lebih luar biasa, lebih kaya. Karena dialah yang mewarisi janji Allah. Tapi begitu dia berhadapan dengan abangnya Esau, dia menanggalkan semua itu. Untuk hubungan itu pulih kembali. Sekeras hati manusia, seniat besarnya niat jahat seseorang. Kalau kita menunjukkan hati yang seperti yang dilakukan oleh Yakub, saya yakin kalau dia masih manusia, pasti luluh hatinya. Dan inilah yang kadangkala sulit kita lakukan. Kadangkala kita merasa, oh saya yang benar, dia yang salah. Harus dia yang datang minta maaf. Harus dia yang datang. Saya mau katakan berhenti. Berhenti. Mengatakan hal yang demikian. Demi hubungan kita pulih kembali. Satu orang musuh kita itu sudah sangat terlalu banyak. Tapi 1000 teman kita itu masih sangat terlalu sedikit. Kalau Yesus berkata, oh saya orang benar. Oh saya orang kudus, saya orang suci. Kok dijadikan saya jadi orang berdosa? Kok saya mau disalibkan demi menanggung dosa manusia yang berdosa ini? Tidak akan ada pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu saudaraku, mari kita teladani. Bukankah kita adalah pengikut Yesus Kristus? Bukankah kita percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa kita tidak mengikuti jejaknya? Nah, untuk itu saudaraku, renungan yang singkat ini, semoga ini bermanfaat, menyadarkan, mengingatkan kita, supaya kita dengan siapapun, mulai detik ini, hubungan kita pulih kembali. Bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.